Bahkan kalau dalam filsafat Islam kan bahkan disebut bahkan hati pun itu jadi pusatnya. Jadi intinya, orientasi pemahaman kita. Hatinya cenderung kemana, kesitulah pemahaman akan diarahkan. Baik, jadi basicnya ini ya. Nanti untuk puasa pikiran itu dasarnya hidup alamiah. Ya mungkin termasuk kewajiban kita puasa 1 bulan itu untuk mengembalikan lagi ritme alamiah kita. Biar kita kembali lagi ke fitrah. Jadi hidup alami itu kan yang fitri, sesuai dengan fitrah kita. Makanya setelah 1 bulan kita merayakan Idul Fitri. Jadi ini kembali lagi ke yang fitrah, yang alami. Sudah tidak terkontaminasi macam-macam, terpengaruh macam-macam. Sekarang murni lagi. Ada konsep namanya zir. Ziran ini artinya kehidupan alami. Jadi ini salah satu filosofi dari Zhangzi, bahwa untuk mencapai hidup bahagia, kita itu harus bisa hidup yang alami. Jadi jangan memaksa takdir. Wajar saja hidup ini kadang naik, kadang turun. Jangan terobsesi untuk mengontrol sampai detail. Pokoknya saya harus sukses, terus saya harus menang, terus itu sumbernya kegelisahan. Jadi ayo hidup secara alami saja. Nah, bagian dari konsep ini itu nanti yang kita sebut Zinzai. Zinzai itu yang puasa hati atau puasa pikiran. Ini penerjemahnya sebenarnya harus hati-hati. Saya menyebutnya puasa pikiran untuk memudahkan saja. Ada yang menerjemahkannya puasa hati. Kenapa? Ada perbedaan cara memahami antara tradisi timur dan barat tentang perangkat berpikir. Kalau dalam tradisi timur, paket atau perangkat berpikir dalam diri kita itu kompleks. Tidak sekedar akal atau reason. Tapi hati juga bisa jadi bagian untuk kita memahami atau menangkap pengetahuan. Ini mungkin teman-teman bisa membandingkan, kalau dalam bahasa Inggris ada istilah reason, ada istilah mind. Kalau mind ini bisa diterjemahkan intelijensi, yang itu tidak melulu akal. Jadi dulu pernah saya sebut ya, dalam diri kita ini paling tidak ada 6 perangkat yang bisa menangkap sesuatu. Selain akal ada panca indera. Tapi kan juga ada naluri, insting. Kalian bisa suka dengan ini, suka dengan itu biasanya insting. Orang tua sayang sama anaknya itu insting. Kalian ingin menghindari bahaya itu insting. Kalian masuk ke masjid ini nyari tempat duduk yang paling enak, paling nyaman, itu instinktif saja. Jadi orang itu mencari kenyamanan, menghindari ketidakenaan, itu insting. Jadi tidak pakai belajar, tidak pakai kursus, itu kalian bisa sendiri, menyesuaikan sendiri. Itu instinktif namanya. Ini juga bisa menangkap pengetahuan. Ada nurani yang sering disebut hati. Nurani itu ya tidak sama persis dengan reason tadi. Kalau ada temanmu misalnya sakit parah, uangnya habis, itu kalau kalian pakai reason saja, terus kalian cuek saja, itu kan dia yang sakit, bukan teman juga, bukan anak saya juga, bukan saudara, bukan apa. Terserah dialah, dia mau berobat apa enggak, sakit apa enggak. Kalau pakai akal sah kita begitu. Tapi kalau pakai nurani, mungkin rasanya tidak tega ya. Maksud dia sakit, tidak bisa berobat, ya tak bantulah sedikit-sedikit. Itu nurani. Itu hati. Jadi menangkapnya tidak pakai akal, tapi pakai nurani, pakai hati.
Ada kalanya menangkapnya pakai intuisi, insting saja. Insting ini pengetahuan yang hadir dalam diri kita tanpa diproses pakai rasio, pakai lain-lain. Pokoknya rasanya kok ngerti saja. Kalau dalam agama ada ilmu laduni. Ini sifatnya intuisi. Nah, nanti kita masih punya imajinasi. Ternyata alat kita banyak. Meskipun nanti oleh paradigma modern dibatasi pengetahuan itu yang paling bisa dipertanggungjawabkan ya akal dan panca indera itu saja. Yang itu melahirkan sains. Tapi sebenarnya tradisi-tradisi lama termasuk tradisi timur ini menganggap bahwa tidak cuma itu yang bisa menangkap pengetahuan. Bahkan kalau dalam filsafat Islam kan bahkan disebut bahkan hati pun itu jadi pusatnya. Jadi intinya orientasi pemahaman kita. Hatinya cenderung kemana, kesitulah pemahaman akan diarahkan. Baik, jadi basicnya ini ya. Nanti untuk puasa pikiran itu dasarnya hidup alamiah. Ya mungkin termasuk kewajiban kita puasa 1 bulan itu untuk mengembalikan lagi ritme alamiah kita. Biar kita kembali lagi ke fitrah. Jadi hidup alami itu kan yang fitri, sesuai dengan fitrah kita. Makanya setelah 1 bulan kita merayakan Idul Fitri. Jadi ini kembali lagi ke yang fitrah, yang alami. Sudah tidak terkontaminasi macam-macam, terpengaruh macam-macam. Sekarang murni lagi. Oke, contohnya. Ini contohnya hidup yang mengalir ya. Seperti apa sih hidup mengalir itu? Tadi kan disebut hidup mengalir itu bukan berarti hidup yang tidak aktif. Tapi ya aktif. Hidup mengalir itu hidup pertama orang yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Tidak menutup mata bahwa dunia ini berkembang terus. Jadi misalnya kalian tiba-tiba kok dapat surat peringatan dari kampus, mau DO misalnya. Nah itu kan ada perubahan kan. Wah ini gimana ini ya. Oh ya bisa menyesuaikan. Oh berarti saatnya saya harus menggenjot biar tahun ini bisa segera lulus biar tidak kena DO. Kalian bisa menyesuaikan. Tiba-tiba pulang ke rumah ditanya orang tua, kamu sudah umur 20 sekian loh ya, saatnya nikah. Tetangga sana sudah nikah, yang sana sudah punya anak 2, yang sana. Loh itu kamu ndak panik, ya ndak stres, ya ndak galau, ya terus kamu bisa beradaptasi. Oh berarti saatnya saya harus mulai lebih fokus ke situ, mulai mikir siapa jodoh. Kalau kalian kan kadang panik, susah beradaptasi, susah menyikapi ada perubahan. Kok ya tiba-tiba dipecat dari pekerjaan. Ya sudah mungkin ada yang lebih baik dibandingkan pekerjaan kemarin. Saatnya saya mencari lagi. Nah ini jadi hidup yang mengalir bisa menyesuaikan dengan perubahan. Jadi mengalir saja itu bukan berarti cuek. Terus yang kedua tidak memaksakan kehendak. Segala sesuatu itu ada ritmenya. Ada polanya. Jangan maksa. Hari ini kan di antara banyak problem kita itu ingin segera, ingin cepat, ingin mencapai ini, mencapai itu, tidak sadar proses. Jadi padahal semuanya ada siklusnya, ada polanya. Ingin pinter segera, ingin sukses segera, ingin lulus segera. Kemarin saya ikut ada seminar pendidikan itu temanya fast track. Oh, jadi sekarang kamu kuliah itu ada jalur cepat. S1, S2 sekian tahun terus bisa lulus. Ya luar biasa bisa begitu. Tapi ya semoga kamu tidak tersiksa dengan itu. Jadi sebenarnya belajarkah, bekerjakah kalian menuju sesuatu kan ada prosesnya. Ikuti saja
hukum sunnatullahnya. Dulu kita pernah belajar Vandana Shiva, betapa gelisahnya beliau ketika para petani berusaha melakukan rekayasa-rekayasa agar panen lebih cepat, lebih banyak, terus yang terjadi kerusakan ekosistem. Jadi tidak sabar mengikuti proses, ingin memaksakan kehendaknya. Nah, ini kalian juga harus hati-hati ya. Pinter ya ada prosesnya. Harus sabar. Tidak ujuk-ujuk terus bikin prompt di ChatGPT. Kan gampang Pak, itu langsung ada jawabannya. Iya sih gampang. Cuma kan kamu langsung instan ke sana. Padahal setiap ilmu, setiap wawasan, setiap pengetahuan itu ada asal-usul, ada konteks, ada proses. Jadi jangan memaksakan kehendak. Mengalir itu begitu. Karena kadang-kadang kita itu kalau sudah punya keinginan, sudah tidak peduli kiri kanan. Tidak peduli efek ini, efek itu, yang penting terpenuhi. Kadang sampai lupa makan, lupa tidur. Ini namanya memaksakan kehendak. Yang ketiga, mengalir, alami, sesuai kodratnya. Itu saya tadi baca buku yang contohnya menarik. Pernikahan, perceraian itu alami saja. Pertemuan dan perpisahan juga alami. Kalau di tradisi lama kan jodoh itu ya ada durasinya masing-masing. Tidak cuma jodoh kita siapa, tapi durasinya berapa, itu saya kemarin baca itu juga ada durasinya. Jodoh kita ngaji hari ini sebenarnya rencananya 2 jam, cuma kan ada halangan-halangan, ya ketemunya paling 1,5 jam. Nah, ini yang disebut, ya memang mekanismenya begitu. Kalau kita tidak siap perubahan-perubahan seperti itu, hidup kita susah. Janjian jam 7, kamu kok datangnya jam 8, lu macet ya, tadi ada halangan ini, halangan. Wajar saja kok hidup itu kadang-kadang ada halangan. Seringkali memang ada macet. Jadi direncana jam sekian, tibanya jam segitu. Biasa saja, tidak harus ngegas. Cuma kan kita sering tidak sadar dengan ini. Pokoknya seolah-olah kita yang mengendalikan semuanya. Saya pernah kapan itu, zaman awal-awal saya ngaji masih pakai motor. Sudah tak hitung 1/2 jam nyampe. Alah sampai di perempatan UPN itu bocor bannya. Wah, ini luar biasa. Kok yang dilalah. Tidak jauh dari situ setelah nonton ada tambal ban. Ya saya tunggu. Kok ya ternyata tambal bannya lama. Terus teman-teman WA, Pak ini jadi ngaji apa enggak Pak? Ini jadi kita. Jadi cuma yang sabar ya ditunggu. Ternyata ada halangan. Loh kalau kita tidak siap dengan hal-hal seperti ini, hidup ini berat. Karena hidup tidak akan selalu sama dengan bayangan dan keinginan kita. Kita harus punya kemampuan ini. Jadi ini yang disebut menjalani hidup secara alami dan tidak ngontrol semuanya.